milenial itu generasi yang katanya tantangannya itu sulit mencari informasi. Gen Z itu menguasai berbagai lini potensi. Jadi nggak semua konotasi buruk tuh adanya di Gen Z gitu teh, nggak sih. Itu tergantung lagi. Karena di timku sendiri mostly semuanya sih memang Gen Z. Nah rata-rata aku tuh biasa, ini sedikit tips ya untuk kalian yang mungkin mau punya partner untuk kerjasama atau bangun tim, baik itu dalam home sale atau pelayanan lainnya atau kerjaan mungkin ya. Pilihlah orang-orang yang benar-benar karakternya teh kalian ketahuin dulu sebelum si skillnya. Jadi kalau di studio aku sendiri, waktu interview orang atau mau menentukan orang ini ada di plottingan job desk yang mana, aku tuh benar-benar mengkoreksi semua kepribadiannya dulu. Karena ada satu contoh kasus, ini lucu juga. Jadi Gen Z yang tadinya katanya nggak fokus kerjaannya kalau nggak sesuai passion, itu mostly lumayan benar sih kalau menurut aku. Karena ada orang di kantor aku yang ditempatkan as admin nih. Padahal waktu aku ajak ngobrol apa segala macam, memang potensi dia tuh sebenarnya nggak fully di admin, tau nggak jadi apa ya, bukan keunggulan utama dia lah bikin kata-kata, nyusun atau ngebalesin chat, upload apa segala macam tuh bukan di sana, tapi lebih ke project manager atau memanage si proyek-proyeknya itu. Setelah kita ngobrol, kita jadi tahu tuh potensi dia adanya di mana, dan mungkin tadi kerjaan dia yang nggak sesuai passion itu bisa kita bantu arahkan ke passionnya dia. Jadi bisa lebih fokus, bisa lebih tajam juga dianya di situ, lebih berkembang juga pastinya, gitu sih. Oh berarti Cici juga di perusahaan Cici juga, Cici punya karyawan-karyawan yang generasinya Z juga rata-rata. Iya betul. Wow, berarti Cici sebagai, kalau dibilang sebagai bosnya, Cici itu adalah orang yang dekat berarti ya sama mereka sampai Cici tahu gitu. Ternyata talenta kamu bukan di sini loh, katanya bukan di sini loh. Atau gimana Cici? Dekatnya dalam artian ya lumayan lah ya. Cuman nggak yang kayak masalah pribadi mereka bawa-bawa gitu juga, enggak sih. Cuman benar-benar secara apa ya, soft skill aku punya curiosity lebih aja gitu, tau nggak? Wah ya anak ini teh kayaknya ada miss 1-2 kali masih oke, 3-4 kali cara aku mengevaluasi balik lagi ke si karakter dia tadi. Mungkin posisinya yang nggak cocok atau ada kendala lain yang berarti dan lain sebagainya teh. Aku runtutin dari sana. Jadi bukan tipe-tipe bos yang salah pecat gitu teh, nggak dulu sih. Berarti kalau untuk kita yang mungkin akan bekerja dan anak-anak Gen Z yang udah bekerja dan merasa merasa tidak penuh dengan kemaksimalan bakatnya, mungkin salah di potensi dirinya ya. Boleh ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mereka ada lowongan ini. Kayak sekarang ya, semua orang pengen jadi content creator dan influencer, let's say ya. Satu job desk yang benar-benar rame banget digemari sama Gen Z. Padahal kalau dilihat dari kepribadiannya, nggak semua orang cocok ada di sana. Sama kayak bidang bisnis aku. Mungkin semua orang berlomba-lomba hari ini untuk buka bisnis, punya usaha. Pokoknya biar dibilang sukses, gue harus punya something yang gue bangun. Jadi nggak deh kerja ikut orang, nggak juga. Karena mungkin potensi lo akan lebih maksimal waktu lo ikut sama orang, mengembangkan bisnis yang satu visi sama lo gitu. Oh keren banget. Aku punya satu paradigma lagi yang katanya tuh menurut Cici ini relate gak ya? Katanya gini, generasi Z itu adalah generasi yang gak tahan banting katanya. Jadi dia kalau misalnya ditegur, dia pasti langsung gue resign aja. Atau enggak, dia pasti gosipin bosnya. Menurut Cici itu relate gak? Atau gimana sih? Relate lumayan. Karena salah satu tantangan ada di generasi ini menurutku itu juga. Jadi balik lagi kayak yang tadi awal, semua attitude atau cara kita berkata-kata, berperilaku tuh jadi tampak ya udah aja gitu, tau nggak? Asalkan mungkin gue nggak melakukan kejahatan, kalau gue ngatain orang di belakang atau ngatain bos di belakang segala macam itu udah jadi hal yang common. Padahal kan sebenarnya enggak ya.
kalau yang tahu nilainya mah. Jadi kalau buat aku sih generasi Z ini teh generasi yang cukup seru, cuman punya banyak potensi juga. Jadi kalau ada yang ngarahin, bisa ada yang nuntun, bimbing mah akan jadi generasi yang excellent juga. Generasi-generasi emas, generasi-generasi pemimpin yang akan lahir dari Gen Z teh akan jadi lebih baik dari generasi yang sebelumnya kalau menurut aku. Wow. Tapi kalau menurut tuh Cece kayak gitu nggak? Kan sekarang kita belum di marketplace kan. Mungkin kita hari ini punya Bapak Rohani. Lu kalau ditegur baper nggak? Ditegur sama otoritas? Iya. Jujur atau ada langsung, bapernya pasti. Atau langsung, gue gak mau jadi anak Rohani lah. Jujur nih. Enggak. Paling baper sedikit. Nah aku tuh kalau ditegur atau diomongin, aku tuh banyaknya diam. Karena aku gak tahu harus bilang apa. Dan aku takut juga berkata-kata yang salah kan. Karena mungkin karena ego aku yang tersakiti saat itu, aku bisa mengatakan hal-hal yang memuaskan ego aku. Bukan karena pikiran aku, gitu kan. Gitu, tapi setelah aku diam dan aku mendiamkan. Aku suka mendiamkan sebentar. Gak ngobrol misalnya sama otoritasnya. Aku jadi bisa evaluasi diri. Kayak supaya aku gak tambah kesal sama orangnya karena aku kontakan terus. Jadi aku suka meluangkan waktu sendiri buat menjauh sedikit dan untuk evaluasi buat akunya justru. Dan aku datang lagi ke orangnya untuk bilang kayak, oh iya kayaknya hasil evaluasi apa yang aku dapetin sendiri gitu. Tapi aku sebagai Gen Z juga waktu aku ditegur apalagi sama otoritas, aku selalu mengucap syukur sih. Aku nggak tahu Gen Z atau karena kembali lagi bahwa aku tuh adalah orang yang dari keluarga ditegurnya tuh dipukul segala macam. Tapi waktu aku ditegur gini tuh menjadi salah satu, wah lu peduli ya sama gua gitu. Pokoknya sih. Jadi kayak aku kalau misalnya ya lihat hari ini semua itu gara-gara semua teguran-teguran yang otoritas aku sampaikan gitu yang membuat aku jadi hari ini. Contohnya dulu itu aku tuh adalah generasi orang yang gak pede. Jadi kalau megang mic tuh aku bahwa menurut aku tuh untuk ngomong depan banyak orang tuh standarnya lo harus ganteng lah, lo harus kayak gini lah. Ternyata waktu otoritas aku selalu bilang katanya bahwa kamu tuh jangan lihat diri kamu rendah gitu. Orang-orang tuh nggak akan lihat hal yang hari ini kamu pikirkan standar-standar, tapi orang-orang tuh lihat bahwa kualitas hidup kamu gitu. So hari ini kamu nggak boleh anggap, jadi lewat teguran-teguran itu yang membentuk aku gitu. Jadi tegurlah aku. Enggak. Tapi yang namanya ditegur pasti ada sakit hatian. Bahkan ada yang sampai mentalnya down banget. Nah, ada yang bilang bahkan ada yang sampai anxiety, wah gila karena ditegur. Aku lihat baca survei katanya generasi Z itu adalah generasi yang mentalnya lemah. Bahkan dia gampang banget buat terkena gangguan jiwa. Emang ini bener gak sih? Wah gila. Menurut lu gimana, Cek? Sampai gangguan jiwa. Lu pernah gak sih mengalami sampai gangguan jiwa gitu? Aku gak pernah, tapi aku ada kenalan anak kedokteran. Dan aku gak tahu dia kenapa. Tapi dia masuk ke rumah sakit jiwa. Dan aku gak tahu kenapa dia kenapa. Tapi yang aku sadarin, kayaknya, dan fun fact, ini masih rumor. Ada satu kakak tingkat aku yang kena mental karena ospek. Jadi ospek itu gak diadain lagi. Wow. Cuman gara-gara satu ospek orang? Fakultas itu ya. Cuman gara-gara satu orang? Gak tahu sih spesifiknya. Tapi yang aku tangkep tuh, emang benar. Kayak ospek itu kan udah ada dari lama banget ya, Ci. Tapi sekarang-sekarang itu orang-orang lebih rentan kena mental. Iya gak sih, Fit? Iya, gue juga setuju. Banyak yang kena mental, tapi kalau buat aku pribadi, kayaknya gue gak relate deh. Gak relate deh. Karena itu semua kan kembali lagi dari rumah kan. Waktu aku di sini jadi berbeda. Tapi semua orang aku gak bisa bilang bahwa aku tuh milenial. Enggak gitu. Tapi menurut Cici gimana? Apa nih? Yang mana? Yang tentang kalau anak Gen Z itu gampang terkena mental. Bahkan sampai cenderung mudah banget gangguan jiwa. Oke. Gila serem banget gangguan jiwa. ODGJ. Itu sebenarnya apa ya, kalau dari aku sendiri sangat menyayangkan sih, karena generasi yang kuat, generasi yang
cerdas, cermat gitu-gitu teh kayak sebenarnya bisa dibentuk. Nggak ada penamaan-penamaan yang istilah pasti buat orang-orang jadi gampang kena mental apa segala macam. Isu-isu itu teh menurut aku salah satu, ini menurut aku ya, nggak tahu juga kalau ada jurnalnya dan ternyata benar tuh. Ini tuh menurut aku bisa jadi isu-isu sosial yang gorengan kita sendiri juga gitu loh. Emang kitanya yang pengen ada di comfort zone-nya kita mungkin, atau di zona nyamannya kita, menolak buat mau susah atau mau tahu mungkin tentang hal-hal yang butuh effort gitu buat tahu sesuatu, buat jadi sesuatu. Nah karena itu jadinya ikut-ikutan FOMO dan lain istilahnya Gen Z gitulah. Hal-hal itu yang sebenarnya harus dipilah lah pinter-pinternya kita buat nggak ngikutin ke sana, tapi bener-bener tahu belongingnya kita kemana, rasa berharganya kita, secure-nya kita. Karena waktu kita punya poin-poin itu, menurut aku sih nggak akan gampang. Kita udah ada akarnya, udah ada fondasinya, jadi nggak gampang buat kita tergoncang sama istilah-istilah yang sosial katakan atau yang lagi tren hari-hari ini gitu sih. Wow. Tapi kalau aku mau nanya, lebih susah ngurus karyawan Gen Z atau komsel yang Gen Z, Ci? Keduanya punya tantangannya tersendiri karena aku sebisa mungkin membedakan di mana tempat aku bekerja dan di mana tempat aku melayani, tapi pada waktu yang bersamaan aku menyamakan ada hal-hal yang memang keduanya teh sama-sama membutuhkan. Kayak tadi di awal kebutuhan untuk mereka dijawab si emosinya tadi. Si 3 emosinya itu yang benar-benar itu relate banget tuh, kepake di dua-duanya. Kalau mana yang lebih susah, of course di homesel ya, karena kita ngurusin hidupnya mereka. Kalau homesel tuh kita melayani benar-benar apa yang kita bisa kasih, tapi kita bisa pelajarin juga dari mereka. Kalau ke anak-anak kerjaan ada batasan di mana ini tuh kerjaan aja gitu, tahu nggak? Jadi nilainya, hubungannya, jauhnya of course akan lebih berat di homesel sih. Wow, iya benar juga sih. Kalau menurut tuh Cek, lu sebagai leaders di area-area Gen Z, lu gimana? Susah nggak sih ngurus orang-orang para Gen Z, apalagi yang seumuran gitu? Menurut aku susah. Dan sebenarnya aku mau nanya ke Niki. Gimana nih Cice? Sebenarnya aku kan anak komselnya. Bukan anak komselnya. Lebih ke apa ya? Aku lagi banyak pressure. Kayak aku harus melayani komsel. Aku ada kegiatan di luar komsel tapi tetap di gereja misalnya. Let's say podcast, baking. Dan aku juga anak fashion, di mana tugas-tugasnya sangat banyak dan harus mengerjakan butuh waktu. Dan aku tuh ada di poin yang kayak, apa aku cut salah satunya biar aku bisa maksimal di semuanya, di setiap pekerjaan aku ya, apa aku harus gimana. Nah aku cerita juga ke orang, aku decide buat stay dulu, buat ikutin dulu, karena mungkin Tuhan tuh mau ngajarin aku buat memperkuat endurance aku di semua kesibukan dan tantangan ini. Tapi menurut Niki gimana caranya untuk aku dan kita yang mungkin banyak pressure, banyak kewajiban. Tapi gimana caranya biar kita bisa tetap maksimal di semuanya? Oke. Ini tips buat Cice dan buat teman-teman yang lain ya. Yang pertama adalah time management. Jadi time management tuh sangat penting untuk kita tahu mengalokasikan waktu kita. Kita bisa cross check dulu hari ini kesibukan kita yang benar-benar katanya sibuk itu teh ada di section mana aja. Dan mana yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Kita cek lagi hasil dari yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Karena kan hari-hari hal yang lebih berarti dari uang teh katanya waktu ya. Betul. Jadi waktu kita teh amat sangat berharga guys. Waktu ada sosok sehebat Cice hari ini dan masih kewalahan buat kayak ngatur prioritasnya harus yang mana nih. Coba cek itunya dulu, time managementnya paling banyak di mana. Nah kalau udah dicek, kita cek lagi sesuai nggak sama goals atau mimpinya Cice untuk hidupnya Cice ke depan. Mungkin bisa dicek 1, 5, 10 tahun ke depan nih. Cice mendambakan hidup kamu tuh udah ada di mana dan jadi seperti apa. Nanti akan lebih mudah, kamu akan bisa mempretelin lah ya langkah-langkah praktikalnya buat menuju si mimpi-mimpi kamu ini tuh udah sesuai belum sama hal-hal yang kamu kerjakan atau yang jadi kesibukan kamu hari ini.
Itu aja sih, jadi kalau misalkan let's say nggak sesuai, ya akan dengan gampang kamu memfiltrasi kegiatan-kegiatan yang harusnya kamu cut off dari sekarang. Wow. Karena kamu udah tahu goalsnya, aku mau jadi kesana nih, aku mau jadi graphic designer nih gitu, tau gak? Kita berpegang sama mimpi itu, doain, kejar potensinya, ulik lagi semua hal around yang ada di sekitar fashion designer itu, ya kejarin ke sana. Dan aduh, aku pengen balik lagi ke ini, penasaran banget. Ini di luar skrip banget katanya, tapi ini kayaknya bakal lebih spiritual banget. Katanya kan sekarang generasi Z itu serba mudah ya, serba gampang, bahkan lebih katanya generasi yang lebih suka hal yang make sense. Gimana sih supaya generasi ini tuh, kan rata-rata generasi sekarang tuh rata-rata kita bisa lihat sebenarnya dari dulu ada, tapi lebih banyak agnostika, ateis lah, ngapain lah Tuhan-Tuhanan. Gimana ya supaya Cici meyakinkan generasi sekarang atau orang-orang yang lagi nonton di sini bahwa hidup akan Tuhan tuh penting tahu. Hidup akan Tuhan itu bisa make sense juga tahu. Karena mereka kan pengen segala sesuatu hal yang benar-benar ada wujudnya. Sedangkan Tuhan-Tuhanan kan, lo ngapain beriman-beriman? Lihat aja quotes TikTok gitu kan, lebih make sense daripada ayat Alkitab. Betul, soalnya feelings-nya jadi tervalidasi ya. Kan kalau misalnya misalnya gimana ya cara gue deketin cewek gitu, mending lihat di TikTok, ngapain baca Alkitab. Chat GPT betul. Ini menurut pendapat aku ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang di luar kontrolnya kita. Kalau untuk meyakinkan seseorang untuk bahwa hidup dia mengenal Tuhan, itu bisa jadi kontrolnya kita tuh. Cuman untuk bagiannya dia menerima Tuhan atau benar-benar meyakini Tuhan atau memilih untuk tetap agnostik dan lain sebagainya, itu udah di luar kontrol kita. Jadi nggak bisa jadi Tuhan untuk orang lain sih menurut aku. Benar-benar experience-nya, pengalamannya, kedalamannya, ketinggiannya, mengalami Tuhan itu benar-benar harus mereka yang ngerasakan. Karena experience kita di sini pun masing-masing pertama kali kenal Tuhan mungkin beda-beda ya. Cuman waktu kita tahu apa yang jadi kontrolnya kita, apa yang jadi tanggung jawab kita nggak akan jadi less worry gitu, kayak less stress buat mikirin hal-hal yang kayak kok dia udah gue bawa tahunan ke gereja terus balik lagi jadi misalnya jadi agnostik lagi gitu, tau gak kan? Mungkin ada rasa kesana 1-2 poin. Nggak salah karena orang itu benar-benar kita kasihin kan sepenuh hati. Cuman buat aku hari-hari ini, cara aku menghandle lumayan banyak teman-teman anak-anak di area bahkan di kerjaan kayak gitu. Jadi aku benar-benar tahu sampai batas mana aku harus kasih kontribusi buat hidupnya mereka, dan sebatas mana mereka harus punya kedewasaan buat ambil sikap dan komitmen apa nilai yang mau mereka hidupin dan jadikan kebenaran di hidupnya mereka. Wow, gitu sih. Luar biasa, keren banget. Tapi aku masih penasaran sama yang namanya merasakan gitu. Nah, yang merasakan itu gimana ya? Menurut Cici tuh bisa nggak sih perjelas gitu? Merasakan tuh kan generasi zaman sekarang tuh kayak misalnya hari ini tiba-tiba ada salah satu miracle yang ada di hidup aku. Tapi karena aku nggak percaya Tuhan-Tuhanan, gimana cara aku bisa merasakan hadirat Tuhan gitu? Gimana ya pertanyaan aku? Kebayang nggak sih? Mungkin pertanyaan David, gimana caranya orang yang agnostik, let's say lah ya, terjadilah suatu miracle di hidupnya dia. Tapi karena dia agnostik, dia tuh jadi sulit mempercayakan itu tuh miracle dari Tuhan atau emang dari semesta aja. Iya, kebayang nggak sih? Makanya Genji itu adalah orang yang sulit banget buat tabung gitu. Bener gak sih? Tuhan teh mau pakai pelayanan dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang gak ada pada kita paksakan buat jadi pelayanan kita. Kenapa mama aku gak bisa kayak gini, tapi aku bisa kayak gini buat mama aku. Yes.